Bab 191. Kehadiran tiba-tiba Leng Xiaoting. Ada beberapa tongkat baja di toko untuk keadaan darurat di masa depan, tapi tak disangka tongkat itu berguna sebelum upacara pembukaan. Mereka bertiga pergi ke pintu dengan tongkat baja di tangan. Ada 3 kunci toko ini. Guning dan Yao Zhenghong masing-masing memilikinya, dan yang terakhir ada di tangan manajer toko. Guning tidak mengizinkan kedua anak laki-laki itu mendekat, jadi dia sendiri yang membuka pintu. Ada 2 pintu. Yang di dalam adalah pintu kaca anti peluru dan yang di luar adalah pintu bergulir dari paduan aluminium. Pintu kacanya transparan, jadi ada lapisan tirai yang menutupinya. Di luar, lebih dari selusin preman hendak merusak pintu. Pada saat yang sama, pintu bergulir itu naik perlahan, dan orang-orang di depan terkejut. Namun, mereka tidak mengira orang-orang di dalam telah menemukan mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan pulang, dan secara tidak sengaja membuka pintu. Para preman itu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi lampunya menyala. Jadi mereka tahu ada orang di dalamnya. Namun, mereka tidak peduli. Sekarang sejak seseorang membuka pintu, mereka sangat bersemangat untuk merampok perhiasan dan menghasilkan banyak uang. Maka mereka berhenti dan menunggu untuk masuk setelah pintu terbuka penuh. Guning melihatnya dengan jelas dengan mata gioknya, dan dia segera memahami rencana mereka. Dalam waktu singkat, seseorang dengan kasar menyerang para penjahat itu dari dekat. Dan para preman itu dipukuli habis-habisan, menjerit kesakitan. Namun, Guning memutar matanya saat melihat pria yang dikenalnya. Leng Xiaolu? Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di kota lain untuk mengurus sesuatu? Guning tiba-tiba menyadari bahwa Leng Xiaoting sebenarnya datang ke kota G untuknya. Dia sangat tersentuh dengan kejutan itu. Orang-orang di dalam toko mendengar teriakan kesakitan dari luar, dan mereka semua bingung. Setelah pintu bergulir digulung, Guning membuka pintu kaca tanpa ragu-ragu, berlari ke depan. Dia menendang seorang penjahat dan memukul kaki orang lain dengan tongkat baja sebelum mereka sempat bereaksi. Kedua penjahat itu berteriak kesakitan. Baik Keing dan Cao Hua, yang mengikuti di belakang Guning, tercengang dengan pemandangan di depan mata mereka. Gadis remaja ini bahkan lebih baik dari mereka dalam berkelahi. Keing dan Cao Hua juga kagum dengan pria yang menyerang para preman itu. Pria itu memiliki aura seorang raja. Jika tebakannya benar, pria itu pastilah pemain top di militer. Setelah beberapa detik terkejut, mereka berlari, langsung bertarung dengan para preman. Meskipun mereka hanyalah pensiunan tentara biasa, mereka telah dilatih secara profesional selama bertahun-tahun, dan mudah bagi mereka untuk menangani para penjahat itu. Orang-orang di dalam toko belum berani keluar, jadi mereka pergi untuk melihat kamera pengintai. Kecuali Yao Zhenghong, yang lainnya kagum dengan gerakan Guning. Dia sangat luar biasa. Dan pria yang tiba-tiba muncul juga luar biasa. Keing dan Cao Hua juga baik-baik saja. Dalam waktu singkat, para preman itu semuanya tersungkur ke tanah, dan hampir tidak bisa berdiri. Leng Xiaoting dan Guning menjatuhkan sebagian besar dari mereka, karena mereka begitu kuat dan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Guning mendatangi Leng Xiaoting, bertanya kepadanya, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu perlu menangani sesuatu? Guning sengaja menanyakan pertanyaan itu. Meskipun dia terkejut dan tersentuh oleh kehadiran dan bantuannya yang tiba-tiba, dia tidak senang karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Leng Xiaoting sedikit panik. Saya memang pergi ke ibu kota untuk mengurus sesuatu, lalu saya datang ke sini. Seandainya Guning tidak mempercayainya, Leng Xiaoting langsung menambahkan, saya memiliki tiket pesawat sebagai bukti. Ada di mobilku. Mengatakan itu, Leng Xiaoting akan mengambil tiket untuk ditunjukkan kepada Guning. Guning segera menghentikannya. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Mendengar itu, Leng Xiaoting menjadi santai. Orang-orang di dalam toko melihat bahwa masalahnya telah teratasi dari kamera pengintai, dan keluar satu persatu. Melihat para preman itu semuanya dipukuli di tanah sambil mengerang kesakitan dengan darah. Di sekitar tubuh mereka, mereka semua menarik napas panjang, seolah mereka juga bisa merasakan sakitnya. Pandangan Yao Zhenghong tertuju pada Leng Xiaoting. Dia penasaran siapa pria ini, tapi dia tidak menanyakan pertanyaan itu karena dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Baiklah, ayo kita tangani orang-orang ini dulu. Guning memandangi para penjahat itu. Para preman itu gemetar ketakutan karena tatapan dinginnya.
Di luar imajinasi mereka, orang-orang yang bekerja di toko ini sangat hebat dalam bertarung. Mereka semua ahli kungfu. Siapa yang mengirimmu? Guning bertanya dengan marah. Para preman itu bertukar pandang, tapi ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak memiliki kesabaran. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya, ancam Guning. Tolong jangan. Kepala mereka segera membuka mulutnya. Mereka hanyalah preman pengangguran, yang tidak memiliki rasa kesetiaan. Itu bukan apa-apa sebelum kehidupan mereka. Bos dari Zhoufu Jewelry, Xiaoping, yang mengirim kami ke sini, kata penjahat terkemuka itu. Apa? Xiaoping? Mendengar itu, Yao Zhenghong sangat tidak senang. Dia sekarang sangat memahami apa yang dikatakan Guning kepadanya. Jika dia ingin memulai bisnisnya sendiri lagi, Xiaoping akan menghancurkannya bahkan sebelum dia memulainya. Untungnya, dia memiliki Guning sebagai pendukungnya, jadi Xiaoping mencoba dengan sia-sia. Apa kamu yakin? Guning menatapnya, bertanya dengan dingin. Bukan karena dia tidak percaya, tapi dia hanya ingin memastikannya. Sudah diketahui secara umum bahwa Yao Zhenghong dan Xiaoping tidak akur. Jadi mungkin saja seseorang dengan sengaja menggunakan nama Xiaoping untuk merusak bisnis Yao Zhenghong. Xiaoping adalah musuh Yao Zhenghong, dan Guning akan membantu Yao Zhenghong membalas dendam padanya, tetapi siapapun yang ingin merusak perhiasan kecantikan Giok, dia sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Itu dia. Dia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin Hu di Qinggang. Dia berencana meminta pemimpin Hu membantu, tetapi pemimpin Hu menolak karena Qinggang tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Jadi dia memperkenalkan kita pada Xiaoping, penjahat memberitahu Guning detailnya kalau dia tidak mempercayainya. Melihat kejahatan itu tulus, Guning mempercayai penjelasannya. Berapa mereka membayarmu? Guning bertanya. 50.000 yuan, jawab penjahat itu. Hanya 50.000 yuan? Dia benar-benar jahat. Guning mencibir dengan jijik. Baiklah, kalian semua boleh berangkat sekarang. Guning melepaskan mereka, karena mereka tidak berguna sekarang. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mendengar itu, para preman itu langsung kabur. Paman Yo, apakah kamu tahu alamat Xiaoping? Mobil jenis apa yang dia kendarai? Dan tahukah Anda nomor platnya? Guning bertanya pada Yao Zhenghong. Yao Zhenghong mengerti bahwa Guning akan menimbulkan masalah bagi Xiaoping. Dia takut dia akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dan bermaksud membujuknya. Bab 192. Balas dendam pada Xiaoping. Mereka semua sepakat bahwa mereka harus memberi pelajaran pada Xiaoping, tapi mereka juga khawatir Guning akan melakukan kejahatan. Namun, sebelum Yao Zhenghong bisa membuka mulut, Guning memotongnya. Tenang, aku hanya ingin melakukan sesuatu pada mobilnya, dan memberikan sedikit dampak. Yao Zhenghong santai saat itu. Dia mengerti bahwa begitu Guning mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Meskipun Xiaoping melakukannya karena dia, perhiasan kecantikan Giok adalah merek Guning. Jika Xiaoping ingin merusak kecantikan Giok, dia akan memiliki hubungan buruk dengan Guning. Dia memang membuat Guning kesal sekarang. Oleh karena itu, Yao Zhenghong berkata kepada Guning, dia tinggal di nomor 1003, Gedung 7, Rumah Harmonis di Jalan 20. Dia mengendarai BMW hitam, dan nomor platnya G332. Apakah masih ada cat semprot atau lem yang tersisa setelah dekorasi toko kita? Guning bertanya. Ya, kami punya cat semprot putih dan lem super, kata manajer itu. Beri aku, kata Guning. Manajer segera berlari ke dalam untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian, dia keluar dengan membawa kantong kertas berisi 3 botol cat semprot dan 2 botol lem super di dalamnya. Guning mengajak mereka berkata, baiklah, sekarang sudah larut. Menurutku sebaiknya kamu tetap di toko dan beristirahat demi keselamatanmu. Setelah itu, dia pergi bersama Leng Xiaoting. Leng Xiaoting mengerti kemana tujuan Guning, jadi dia langsung menuju ke alamat rumah Xiaoping. Leng Xiaoting tidak paham dengan jalan di kota G, jadi dia menggunakan GPS. Tidak banyak mobil di jalan pada pagi hari, dan mereka tiba di rumah harmonis dalam waktu 20 menit. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan saya membantu Anda, kata Leng Xiaoting.
Saya lebih suka melakukannya sendiri, Guning menolak. Leng Xiaoting merasa sedikit kecewa, tapi dia mengerti, jadi dia tidak memaksa. Guning tidak ingin melihat Leng Xiaoting kesal, seolah dia baru saja menyakitinya. Setelah berpikir 2 kali, Guning bertanya kepadanya, memungkinkan Anda menonaktifkan kamera penempatan di area ini untuk saya? Tentu saja. Wajah Leng Xiaoting langsung bersinar. Sangat mudah baginya untuk melakukan itu. Lalu tanpa tertunda keduanya bekerja secara terpisah. Leng Xiaoting pergi ke ruang pengawasan untuk mematikan kamera terlebih dahulu sebelum dia mengirim pesan sukses ke Guning. Guning melangkah langsung ke gedung 7 setelahnya. Dia meluncur ke tempat parkir bawah tanah, menemukan mobil Xiaoping. Kemudian dia menggunakan cat semprot putih yang mengarahkannya ke mobil hitamnya, dan mengubahnya menjadi putih seluruhnya. Dia selanjutnya mengeluarkan peralatan yang telah dia persiapkan untuk petualangannya di Gunung Yuntai. Dari mata gioknya untuk mengempis keempat bannya. Kemudian, dia dengan kasar membuka pintu, dan melepaskan kemudi. Setelah itu, Guning naik lift ke lantai 10. Dia berdiri di depan pintu apartemen nomor 03, mengeluarkan lem super, dia mengisi celah sempit antara pintu dan tanah dengan lem super. Akhirnya, dia menyemprotkan sisa cat semprot ke sekeliling pintu secara acak. Pintunya benar-benar hancur sekarang. Guning merasa puas dan segera pergi. Ketika dia kembali ke mobil, Leng Xiaoting bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Guning menceritakan semuanya padanya. Pria itu mengangkat sudut bibirnya. Dia bisa membayangkan wajah kaget Xiaoping ketika dia gagal membuka pintu dan melihat mobilnya besok. Di mana sekarang? Leng Xiaoting bertanya. Di mana Anda tinggal? Guning bertanya. Di hotel, jawab Leng Xiaoting. Bisakah kamu mengantarku kembali ke air bersih langit biru sebelum kembali ke hotel? Guning bertanya. Mendengar itu, Leng Xiaoting sedikit kesal. Mereka baru saja bertemu, dan sekarang dia ingin dia pergi tanpa menghabiskan lebih banyak waktu pribadi dengannya. Itu membuatnya berada dalam kondisi yang buruk. Setelah beberapa saat, Leng Xiaoting berkata kepadanya, saya belum makan. Guning terkejut, tapi dia juga lapar saat Leng Xiaoting mengatakan itu. Kalau begitu, ayo kita makan camilan malam bersama. Besar. Leng Xiaoting berkata, langsung bersemangat. Banyak kedai jajanan malam yang buka 24 jam sehari, padahal saat itu baru jam 2 pagi. Saat itulah sebagian besar pecinta bar yang baru saja keluar dari bar pergi untuk makan. Meskipun Leng Xiaoting alergi terhadap makanan laut, dia bisa makan ikan, jadi mereka pergi makan ikan bakar. Sepertinya keduanya memiliki perjanjian rahasia untuk makan perlahan hingga fajar. Setelah jajan malam, waktu sudah hampir jam 4 pagi. Sudah terlambat untuk kembali dan tidur, tapi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Mereka belum menjadi pasangan, jadi ada banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan. Suasana di dalam mobil mulai memalukan. Tiba-tiba, Guning mendapat ide. Yah, kenapa kita tidak berkeliling kota G? Saya ingin mengenalnya. Ya, Guning berpikir bahwa dia seharusnya akrab dengan kota G, dan dengan ingatannya yang unik, dia dapat mengingat semua yang dia lihat sepanjang perjalanan. Leng Xiaoting juga tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia dengan senang hati setuju dengan Guning. Dia mengemudikan mobilnya ke depan, bergerak di sepanjang jalan. Saat itu, ada orang-orang mabuk berpasangan dan bertiga yang bertengkar dan bermain-main di jalanan. Dan para pekerja sanitasi sudah melakukan tugasnya membersihkan jalanan. Tanpa peringatan, terdengar ledakan suara dari mesin berisik di belakang mereka. Di kaca spion, mereka melihat 3 mobil melaju dengan kecepatan sangat tinggi melaju ke arah mereka. Jika Guning menebak dengan benar, itu adalah Matrempits 1. Saat ketiga mobil melewati mobil Leng Xiaoting, orang-orang yang duduk di dalam mengangkat jari tengah ke arah mereka. Mereka yang duduk di ketiga mobil itu semuanya melakukan hal yang sama. Leng Xiaoting dan Guning sama-sama marah. Mari kita melampaui mereka. Guning berkata dengan dingin. Leng Xiaoting segera mempercepat, mengejar mereka. Di dalam mobil ketiga itu terdapat para pemuda berusia awal 20-an. Mereka memperhatikan bahwa Leng Xiaoting mengejar mereka dari kaca spion, dan terkejut, tetapi mereka segera merasa bahwa itu menarik dan mengasyikkan. Mereka tidak percaya Leng Xiaoting mampu mengejar mereka. Maka seorang pria muda menjulurkan kepalanya dari mobil sambil berteriak pada Leng Xiaoting, "Ayo, sayang,
Jika kamu bisa mengejar kami, aku akan memanggilmu kakekku. Leng Xiaoting dan Guning mendengarnya dengan jelas. Guning berkata dengan tekad, ayo kita lakukan. Aku akan menghajar mereka sampai jatuh. Mereka telah menghina mereka, dan Guning tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Leng Xiaoting mengendarai Porsche seharga 2 juta yuan. Itu bukan mobil murah, tapi sedikit lebih murah dibandingkan mobil sport profesional mereka yang dibanderol dengan harga 4 juta yuan. Leng Xiaoting adalah seorang pengemudi terampil yang mengemudi dengan cepat dan mantap sehingga dia segera menyusul mereka. Para pemuda di dalam mobil sport terkejut karena Leng Xiaoting melakukannya dengan begitu mudah. Meskipun mereka cepat, Leng Xiaoting masih mengejar mereka dalam beberapa detik, yang membuat mereka sangat kesal. Namun, semakin mereka merasa jengkel, mereka semakin gagal mengemudi dengan baik. Bab 193. Tendang mereka. Dalam waktu singkat, Porsche milik Leng Xiaoting berada di depan mereka semua. Dia menghentikan mobilnya tepat di tengah jalan. Meski jalan 3 lajur, kebetulan ada truk besar yang diparkir di salah satu lajur. Mobil Leng Xiaoting menempati 2 jalur lainnya, dan tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk lewat. Tidak, kecuali mereka melewati mobil Leng Xiaoting. Para pemuda di mobil ketiga itu mengumpat dengan keras, tetapi mereka harus segera menghentikan mobilnya. Namun mereka enggan mengakui kegagalannya, sehingga mobil pertama berbalik arah. Berencana melaju, namun menabrak mobil kedua. Pemilik kedua mobil ini tidak akur satu sama lain. Mereka mabuk hari ini, dan mudah merasa kesal. Setelah kecelakaan itu, bentrokan akan dimulai. Pemilik mobil kedua keluar dari mobil dan berjalan ke mobil pertama sambil bersumpah, Li Feng, apa yang telah kamu lakukan? Li Feng meninggalkan mobilnya, dan dia juga marah. Arenyi, peringatkan kamu ini apa sampai kamu membentakku? Lagi pula aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku bisa membayarmu. Saya tidak kekurangan pemulihan Anda sama sekali. Aku hanya sangat membencimu, Li Feng meninggikan suaranya. Pemilik mobil berjalan ketiga mendekat dan mengkritik mereka, ini bukan masalah besar. Mengapa kalian berdebat begitu keras? Tenang. Wei, bukan aku yang tidak mau tenang. Aku tidak tahan lagi dengan omongan kosong ini. Dia tidur dengan gadisku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi selama dia hadir, gadis-gadisku selalu tertarik olehnya. Apa yang terjadi dengan aku bisa menemukannya? Arenyi mengatupkan giginya karena marah. Guning tercengang. Dia tidak menyangka akan mendengar cerita sedramatis itu. Rasanya ingin tertawa, namun sejujurnya pria bernama Li Feng itu memang jauh lebih tampan dibandingkan pria bernama Arenyi. Atau lebih spesifiknya, pria bernama Arenyi itu sama sekali tidak tampan. Tingginya hanya 168 cm dan sedikit gemuk dengan wajah polos. Dan pria bernama Li Feng itu memiliki tinggi 186 cm dengan standar tubuh. Dia tidak terlalu tampan, tapi juga tidak polos. Apalagi dia berpenampilan bagus dan berpenampilan menawan, layaknya playboy pada umumnya. Wanita selalu tertarik pada laki-laki nakal jadi bisa dimengerti jika gadis-gadis Arenyi akhirnya tidur dengan Li Feng. Mereka sendiri yang merayuku, oke? Itu bukan salahku. Bisakah Anda menahan godaan jika mereka membuat Anda bergairah? Dan saya menolak semuanya setelah itu. Kamu tidak bisa membuat mereka tertarik padamu, dan kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Li Feng membalas dengan jijik. Dia membenci Arenyi karena dia gagal membuat gadis-gadisnya tetap berada di sisinya. Meskipun Arenyi sederhana, dia kaya. Begitu banyak gadis muda cantik yang masih mau bermain dengannya, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa Li Feng tampan dan kaya, mereka tentu saja menoleh padanya. Li Feng, persetan denganmu. Arenyi merasa kesal karena malu. Dia mengangkat tinjunya untuk memukul Li Feng. Li Feng juga sudah lama ingin mengalahkan Arenyi. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahannya jika semua gadis meninggalkan Arenyi demi dia. Jika Arenyi bukan teman Wei Fei Hong juga, dia pasti sudah memukulnya. Sekarang karena Arenyi ingin bertarung dengannya, dia tidak akan ragu. Wei Fei Hong, pemilik mobil ketiga, ingin menghentikan mereka, tapi juga takut mereka akan menyakitinya, jadi dia hanya bisa berteriak dari samping, berhenti sekarang, kalian berdua. Namun, Arenyi dan Li Feng sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka hanya ingin memukul satu sama lain sampai mati, dan tidak ada yang mau mendengarkan Wei Fei Hong.
Keduanya segera terlibat perkelahian sengit. Tampaknya mereka memang sangat membenci satu sama lain. Leng Xiaoting mengikuti Guning keluar dari mobil sebelumnya. Guning menikmati menyaksikan keduanya bertarung dengan tangan di depan dada. Meskipun mereka tidak pandai bertarung sama sekali, lucu melihat mereka berkulit hitam dan biru. Wei Feihong memperhatikan Guning dan Leng Xiaoting, dan terpana dengan penampilan luar biasa mereka. Dia tidak tertarik pada Leng Xiaoting, meskipun pria itu sangat tampan, jadi dia segera mengabaikan Leng Xiaoting. Pandangannya tertuju pada Guning saat itu, dan dia meliriknya. Leng Xiaoting meliriknya dengan dingin, yang membuat Wei Feihong ketakutan. Dia takut dengan penampilan pria itu. Mengerikan sekali. Leng Xiaoting sangat marah sehingga pria itu melirik ke arah Guning. Itu merupakan penghinaan bagi Guning. Guning tentu saja tidak senang dengan penampilan Wei Feihong juga. Dia berjalan menuju Wei Feihong selangkah demi selangkah, diikuti oleh Leng Xiaoting. Wei Feihong tanpa sadar bergerak mundur karena ngeri. Namun, dia segera menyadari bahwa melakukan hal itu sangat memalukan, jadi dia menenangkan dirinya. Namun, penampilan Leng Xiaoting tetap membuatnya merasa tidak nyaman, seolah Leng Xiaoting adalah bosnya. Dia bertanya dengan ketidakpuasan, "Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa begitu kami menyusulmu, kamu akan memanggil kami kakekmu? Sekarang kita berhasil, saatnya kamu memanggil kami kakek," kata Guning dengan bangga dan santai, menatapnya seolah dia pecundang. "Kamu," Wei Feihong marah. Namun, dia segera mencibir. "Tentu saja. Namun, ketika aku mengatakan, tangkap, sebenarnya maksudku adalah jika kamu tidur denganku, aku akan memanggilmu apapun yang kamu inginkan di tempat tidurku." Wei Feihong tidak hanya menyangkalnya, tapi juga mempermalukan Guning. Baik Leng Xiaoting dan Guning merasa kesal sekarang. Sebelum Guning bisa melakukan apapun, Leng Xiaoting langsung mengusir Wei Feihong. Dia terjatuh ke mobilnya sendiri dengan benturan keras. Sampul depan mobil ambruk karena kekuatan yang besar. Wei Feihong telah berada di dalam perutnya, dan sudah sangat kesakitan dan kemudian dia menabrak mobil dengan keras. Terlalu menyakitkan baginya untuk menyampaikan kata pun. Karena suaranya yang keras, Ma Renyi dan Li Feng segera fokus pada Wei Feihong, dan keduanya terkejut. "Wei." Meskipun Ma Renyi dan Li Feng juga berkulit hitam dan biru, mereka tidak dapat meninggalkan Wei Feihong sendirian karena latar belakangnya. Jika dia terluka saat mereka bersama, ayah Wei Feihong tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Oleh karena itu, Ma Renyi dan Li Feng berhenti berkelahi satu sama lain, dan segera berlari ke Wei Feihong. "Beraninya kamu menendang Wei? Tahu kamu siapa dia?" Ma Renyi memandang ke arah Leng Xiaoting dan Guning, mengancam mereka. Latar belakang Wei Feihong tidak sederhana. Melihat Ma Renyi berkulit hitam dan biru dan terlihat marah, Guning berpikir lucu. Dia hampir tertawa bahak. "Oh, siapa jadi dia?" dia bertanya. Bab 194. Anda tidak dapat menanggung hasilnya. Guning tidak peduli dengan latar belakang. Bahkan jika dia adalah putra gubernur provinsi ini, Guning akan memukulnya seperti biasa. Sikap Guning membuat Ma Renyi dan Li Feng kesal. Ayah Wei adalah pemimpin senior cabang Xuanwu di Qinggang. "Kamu telah menyakiti Wei, dan kamu tidak dapat menanggung akibatnya." Cabang Xuanwu bertanggung jawab atas berbagai jenis bisnis legal di Qinggang. Ayah Wei Feihong, Wei Ziming adalah manajer umum semua tempat hiburan di kota G atas nama Qinggang. Dia memang pemimpin senior di cabang Xuanwu, tetapi hanya seorang manajer di Qinggang. Wei Ziming mungkin sosok yang berpengaruh bagi orang lain, tapi dia bukan siapa-siapa bagi Guning. "Bahkan jika bosmu ada di sini, aku juga tidak takut padanya," kata Guning santai, seolah Qinggang hanyalah apa-apa di matanya. "Kamu," Ma Renyi dan Li Feng marah. Mereka tidak mengira gadis muda ini begitu berani sehingga dia bahkan tidak takut pada Qinggang, tetapi mereka mengira Guning berperilaku seperti itu karena dia tidak tahu kekuatan Qinggang. "Kamu hanya berpose naif, jangan berani-beraninya kamu pergi," Li Feng berkata dengan marah. Dia mengeluarkan teleponnya untuk meminta bantuan. "Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kami akan pergi, dan apa yang dapat Anda lakukan?" Guning berkata dengan jijik, dan pergi bersama Leng Xiaoting. Meskipun dia tidak takut pada mereka, bukan berarti dia akan tetap seperti yang mereka inginkan. Mengapa dia harus mendengarkan mereka?
Guning dan Leng Xiaoting hendak pergi, tapi Renyi dan Li Feng memang tidak tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan mereka menghilang dari pandangan. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan, dan mereka semua terluka, namun mereka tetap berteriak di belakang mereka, "Ayo pergi dan lihat. Anda akan membayarnya." Saat itu, hampir jam 6 pagi, dan langit mulai terang. Saat itu musim dingin, fajar datang terlambat. Jika saat ini musim panas, langit pasti sudah terang benderang. Kini semakin banyak mobil di jalan dan banyak orang berlarian di pagi hari. Mereka berkendara di jalan lebih lama. Langit sangat cerah pada jam 7 pagi. Jadi Guning dan Leng Xiaoting pergi ke toko. Ketika mereka sampai di toko, toko itu sudah buka. Yao Zhenghong mengatur para pekerja untuk sarapan secara bergiliran. Guning sibuk menyebabkan masalah Xiaoping malam tadi, jadi dia belum memperkenalkan Leng Xiaoting kepada Yao Zhenghong. Yao Zhenghong adalah asistennya yang paling penting, dan mereka perlu memperkenalkan satu sama lain. "Paman Yao, ini temanku, Leng Xiaoting," kata Guning kepada Yao Zhenghong, lalu menoleh ke Leng Xiaoting, "Ini adalah bos eksekutif perusahaan perhiasanku, Yao Zhenghong." Yao Zhenghong dan Leng Xiaoting saling menyapa. Yao Zhenghong bertanya pada Guning tentang apa yang telah dia lakukan pada Xiaoping. Tidak hanya Yao Zhenghong, yang lain juga penasaran. Guning tidak menyembunyikan kebenarannya. Dia menceritakan semuanya kepada mereka, dan semua orang merasa puas. Guning dan Leng Xiaoting belum sarapan, tapi mereka sudah makan di malam hari, jadi sekarang mereka kenyang. Ini adalah pertama kalinya semua pekerja wanita di toko melihat pria tampan seperti Leng Xiaoting. Mau tak mau mereka melirik ke arahnya. Tapi tak seorang pun mempunyai ilusi tentangnya karena mereka sedikit kagum padanya. Xiaoping bangun pagi-pagi sekali. Dia menelepon penjahat terkemuka yang dia sewa untuk merusak toko perhiasan kecantikan Giok, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mencoba menelepon penjahat lainnya nanti, tapi tetap saja sama. Xiaoping marah untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menjawab panggilannya, jadi dia berhenti menelepon. Dia berharap mereka akan meneleponnya kembali nanti. Kemudian dia berencana untuk meninggalkan rumahnya dan melihat sendiri toko perhiasan kecantikan Giok. Tetapi ketika dia mencoba membuka pintu dengan sia-sia berkali-kali, dia meraung marah, "Apa yang terjadi sekarang? Pintunya tidak mau terbuka." Istrinya terbangun karena suara itu. Dia berjalan keluar dan mendengar suara marah Xiaoping. "Apa? Pintunya tidak mau terbuka? Apakah ada yang salah?" Nyonya Xiao segera pergi untuk membuka pintu, tapi dia juga berusaha sia-sia. "Apa yang telah terjadi?" dia bertanya dengan cemas. "Bagaimana saya tahu? Hubungi perusahaan properti sekarang juga." Xiaoping berteriak dengan marah. Nyonya Xiao segera memanggil mereka. Harmonioso merupakan hunian tingkat menengah dengan pelayanan baik yang disediakan oleh perusahaan properti. Terutama saat Nyonya Xiao menelepon mereka. Mereka mengirim orang untuk membantu tanpa penundaan. Kemudian mereka menemukan bahwa seseorang telah menuangkan lem super ke celah tersebut dan menyemprotkan cat putih ke sekeliling pintu. Pintu itu kini hanya menjadi sampah dan harus disingkirkan. Xiaoping sangat marah. Dia tidak mengerti siapa yang akan melakukan itu padanya. Dia meminta pekerja dari perusahaan properti untuk memeriksa kamera pengintai, tetapi rekamannya rusak. Xiaoping hampir menjadi gila, tapi dia masih harus memanggil seseorang untuk mengganti pintu. Sekitar 1 jam kemudian, tukang reparasi datang untuk melepas pintu. Xiaoping menyuruh istrinya untuk tinggal di rumah sebelum dia pergi. Namun, ketika Xiaoping sampai di tempat parkir bawah tanah dan mengetahui bahwa mobilnya rusak parah, dia pingsan karena marah. Toko perhiasan kecantikan Giok akan mengadakan upacara pembukaannya pada pukul 10 pagi. 10 penjaga keamanan yang diatur Si Tuye untuk Guning telah tiba pada jam 9 pagi. Sementara itu, Si Tuye menelepon Guning untuk memberi selamat padanya. Karena identitas khusus Si Tuye, dia tidak bisa datang langsung ke upacara pembukaan. Jadi dia hanya bisa menelepon Guning. Leng Xiaoting salah paham dan mengira Si Tuye juga mengejar Guning, jadi dia tidak menyukai Si Tuye sejak awal. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa panggilan itu dari Si Tuye, dia tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun Guning tampaknya memperlakukan Si Tuye seperti teman biasa, Leng Xiaoting masih marah karena Guning telah meminta bantuan Si Tuye. Guning tentu saja merasakan ketidakbahagiaannya. Dia mengerti apa yang ada dalam pikirannya.
Dia pasti tidak senang dengan apa yang telah dilakukan si Tuye untuknya. Guning menutup telepon dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu membutuhkan penjaga? Leng Xiaoting bertanya dengan ketidakpuasan. Kamu bilang kamu sibuk, jadi aku tidak ingin mengganggumu, jawab Guning. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia bisa meminta bantuan Leng Xiaoting. Sebaliknya, dia berpikir akan lebih mudah jika si Tuye bersedia membantu, karena gengnya berbasis di kota G. Bab 195. Upacara pembukaan. Leng Xiaoting sekarang menyesal telah berbohong kepada Guning, tapi dia tetap berargumen, bahkan jika saya tidak di sini, saya masih dapat membantu Anda. Memang benar, apakah dia datang ke kota G atau tidak, mudah baginya untuk mengatur penjaga keamanan untuk Guning. Dia hanya perlu menelepon. Aku berjanji akan datang kepadamu jika aku membutuhkan sesuatu yang lain kali. Tolong jangan marah, Guning menghiburnya. Mendengar itu, Leng Xiaoting akhirnya terhibur. Besar. Fitur yang paling mencolok dari pembukaan ini. Upacaranya adalah King's Green, jadi mereka meninggalkan ruang kosong yang luas di tengah toko untuk menempatkan King's Green agar orang-orang dapat menghargainya. Benda itu tidak dikunci di dalam kotak kaca dengan penjaga di sekitarnya. Ada orang-orang yang berkumpul secara bertahap. Beberapa ada di sini untuk melihat-lihat, sementara beberapa datang untuk memberi selamat kepada Yao Zhenghong. Ling Sui dan juru kamera telah tiba lebih awal untuk mencari tahu siapa tamunya. Tuan Yan, Tuan Fu dan Tuan Bai tiba pada waktu yang hampir bersamaan, karena mereka sepakat untuk berangkat bersama. Yan Zhenglin, wali kota G, datang bersama ayahnya, Tuan Yan dan Bai Lin Wei tiba bersama ayah Tuan Bai. Kedatangan tokoh penting tersebut langsung menimbulkan sensasi. Tidak ada yang tahu kapan Yao Zhenghong memiliki hubungan dekat dengan orang-orang berpengaruh di kota G. Guning hanyalah pelanggan acak hari ini. Dia tidak muncul dengan gelar apapun di Jade Beauty Jewelry. Tuan Fu dan yang lainnya menyadari hal itu, jadi mereka hanya memberi selamat kepada Yao Zhenghong karena melindungi identitas asli Guning. Leng Xiaoting terus mengikuti di belakang Guning. Penampilannya yang luar biasa dan sikapnya yang dingin serta ancamannya sulit untuk diabaikan. Master Bai dan yang lainnya semuanya canggih. Mereka tahu bahwa Leng Xiaoting pada pandangan pertama tidaklah sederhana, tetapi mereka tidak tahu tentang latar belakangnya. Mereka juga bertanya-tanya apakah Guning dan pria itu adalah pasangan. Namun, mereka menolak untuk mempercayainya, karena Guning masih terlalu muda. Guning berperilaku seperti orang dewasa, jadi mungkin saja dia jatuh cinta lebih awal dari yang lain. Secara keseluruhan, mereka tidak akan menanyakan penjelasan kepada Guning. Itu urusan pribadinya, dan mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Mereka juga percaya bahwa Guning adalah orang yang berprinsip. Sekalipun dia sedang jatuh cinta, itu pasti karena pria itu bisa diandalkan. Kakek Fu, Kakek Yan, Kakek Bai, Wali Kota Yan, Ketua Bai, senang bertemu dengan kalian semua. Guning berjalan menyambut mereka. Anda tidak perlu memanggil saya Wali Kota Yan. Panggil saja aku Paman Yan, kata Yan Zhenglin ramah. Dia sama sekali tidak tampak seperti orang yang berwibawa. Bagaimanapun, Guning telah menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak mau bersikap seperti pejabat di depannya. Paman Yan, selamat datang. Guning memanggilnya sesuai keinginannya. Oh, kamu juga tidak perlu memanggilku Ketua Bai. Tolong panggil aku Paman Bai. Lagi pula kami bukan orang asing, tambah Bai Lin Wei. Bai Lin Wei juga orang yang menyenangkan. Yang terpenting, dia sangat menghargai kemampuan Guning, dan ingin berteman dengannya. Paman Bai, terima kasih juga, kata Guning. Ia tentu saja senang mengetahui sosok-sosok penting itu bersedia menjalin hubungan dekat dengannya. Saat itu, seekor jaguar hitam berhenti di jalan di luar toko Jade Beauty Jewelry. Li Zhenyu adalah pengemudinya, dan Qin Yifan duduk di kursi penumpang, sedangkan Li Zhensen di kursi belakang. Meskipun jalannya lebar dan tokonya berjarak 6 meter, mereka masih mengenali Guning pada pandangan pertama. Mengapa Guning ada di sini? Melihat Guning, Li Zhensen merasa takut karena naluri. Guning benar-benar membuatnya takut. Dia bahkan mengenal keluarga Bai, keluarga Yan, dan keluarga Fu. Dan mereka tampak sangat dekat. Li Zhenyu juga tercengang, tapi dia lebih terkejut karena Guning mengenal master itu. Li Zhensen juga merasakan hal yang sama.
Mereka mengira Guning hanyalah seorang gadis biasa miskin yang tidak bisa berkenalan dengan keluarga super kaya dan berpengaruh itu, tapi mereka sekarang sangat dekat. Tuan-tuan itu mungkin akan mengabaikan Li Zhenyu secara langsung bahkan jika dia pergi menyambut mereka atas inisiatifnya sendiri. Qin Yifan juga kagum dengan pemandangan itu, tetapi perhatiannya segera beralih ke pria di samping Guning. Siapa orang ini? Meskipun dia tidak yakin mereka adalah pasangan, penampilan Leng Xiaoting mengancam Qin Yifan. Dia harus mengakui bahwa pria itu jauh lebih tampan darinya. Dia tidak mengira Guning adalah gadis yang dangkal, yang akan menilai pria dari penampilannya. Karena itu dia percaya bahwa jika Guning menyukai pria itu pasti luar biasa. Li Zhenzen mencintai Qin Yifan, tapi dia juga suka menghargai pria cantik lainnya, terutama idola dan bintang pria yang menawan, tapi Qin Yifan adalah pria di hatinya, sementara yang lain hanya di matanya. Oleh karena itu, ketika Leng Xiaoting muncul di hadapannya, Li Zhenzen langsung tertarik padanya. Pria itu bahkan lebih menawan dari idolanya. Di saat yang sama, dia cemburu pada Guning. Tidak peduli apa hubungan mereka, meskipun mereka hanya teman biasa, Li Zhenzen tetap percaya bahwa Guning tidak pantas mendapatkan pria tampan seperti itu. Namun, untuk membuat Qin Yifan menyerah pada Guning, Li Zhenzen memuji keinginannya, pria itu pasti pacar Nona Gu. Dia sangat tampan. Qin Yifan merasa terluka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak tahu bahwa Li Zhenzen sengaja mengatakan itu, jadi dia tidak menyalahkannya atas hal itu. Qin Yifan berpikir bahwa Guning pasti memiliki hubungan dengan perhiasan kecantikan giok, tetapi Li Zhenyu dan Li Zhenzen tidak berpikir demikian. Mereka hanya mengira Guning ada di sini untuk menghadiri upacara pembukaan, meskipun mereka tahu bahwa Guning dan Yao Zhenghong adalah teman. Karena kehadiran Guning, ketiganya tetap berada di dalam mobil menunggu. Gadisku, bolehkah aku bertanya, siapa pemuda ini? Tuan Bai melirik Leng Xiaoting. Dia tidak ingin membahas latar belakang, tetapi berpikir bahwa tidak sopan jika dia mengabaikan pemuda itu. Oh benar. Ini temanku, Leng Xiaoting, Guning segera memperkenalkan. Leng Xiaoting hanya mengangguk kepada mereka karena karakternya, tapi dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Tuan Bai dan yang lainnya juga tersenyum padanya. Mereka tahu bahwa Leng Xiaoting bukanlah orang yang banyak bicara, jadi mereka tidak keberatan. Ayo pergi dan lihat King's Green sekarang. Kalian semua sudah melihatnya, tapi saya belum melihatnya, usul Bai Linwei. Meskipun kurang tertarik pada batu giok, King's Green layak untuk dilihat dan difoto.